Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3416, Tangkap Keturunan Langsung. Rebut Kekuasaan. Berdiri di koridor paviliun, melihat pemandangan indah di kota Menara Tianbao, Su Xianmei sedikit merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin Bai dengan wajah serius. "Aku tahu," jawab Lin Bai dengan suara rendah. Su Xianmei tahu di dalam hatinya bahwa Lin Bai telah berhasil sejauh ini sendirian, jadi dia jelas bukan orang yang gegabah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, ada banyak orang di sini, dan jika orang lain mendengarkan, itu akan terjadi. Mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Tuan Muda Ketujuh meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia sangat optimis terhadap Anda. Jika Anda putus asa di masa depan, Anda bisa datang ke Menara Tianbao. Su Xianmei berbisik, matanya yang indah menantikannya, dan dia terkekeh, Menara Tianbao tidak akan pernah lebih baik dari Istana Longtingyang. Sial, master yang dia latih adalah di antara sedikit orang kuat di benua kuno. Guru ketujuh ini mengatakan dia pernah melihatku sebelumnya. Lin Bai bertanya dengan cemberut. Memang benar, ketika saya berada di kerajaan iblis laut luas di wilayah segala bangsa, saya menemaninya ke Menara Tianbao kerajaan setan laut luas untuk membicarakan sesuatu. Saya kebetulan menonton beberapa kompetisi Anda di bidang reinkarnasi, agar dia dapat mengingatnya. Su Xianmei mengenang tahun itu. Dia perlahan memberitahu Lin Bai, Tuan Muda Ketujuh adalah orang yang berpandangan jauh ke depan. Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat diingat olehnya. Selain itu, ada perselisihan terus-menerus di Menara Tianbao, dan Tuan Muda Ketujuh juga ingin memenangkan lebih banyak orang. Banyak orang kuat yang dimanfaatkan sendiri, bisik Su Xianmei. Apa? Bukankah Menara Tianbao tidak damai? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Pernahkah Anda melihat berapa banyak emas dan perak di dunia yang tidak ternoda darah? Su Xianmei bertanya sambil tersenyum, seperti keluarga Qian, yang merupakan keturunan langsung Menara Tianbao, perkelahian dalam keluarga mereka sebanding dengan berjuang untuk keturunan langsung kerajaan suci. Hampir, pikirkanlah, siapapun yang berhasil dapat mengendalikan sepertiga kekayaan benua Mangu, bukankah kamu bersemangat? Sekarang di Menara Tianbao, orang yang paling berkuasa adalah Putra Sulung, dialah yang berdiri bersama Yang Mulia Putra Mahkota. Berikutnya adalah Tuan Muda Kedua, yang merupakan milik Pangeran ke-17. Dengan kata lain, jika Tuan Muda Kedua tidak menggunakan kekuatan Menara Tianbao, Pangeran ke-17 tidak akan tumbuh dewasa untuk dapat berdiri bahu-membahu dengan Yang Mulia hanya dalam beberapa tahun. Begitu. Mata Lin Bai berkilat dan dia berbisik, dukungan finansial di balik Pangeran ke-17 sebenarnya putra kedua Menara Tianbao. Tetapi mengapa keluarga Qian, sebagai keluarga dewa kekayaan, tidak bersatu di depan? Itu harus biarkan Tuan Muda Tertua berdiri sebagai putra mahkota, dan biarkan Tuan Muda Kedua berdiri sebagai Pangeran ke-17. Lin Bai bertanya agak bingung. Sederhana sekali, rebut kekuasaan. Su Xianmei berkata sambil terkekeh, ini adalah pertaruhan keluarga dewa kekayaan, dan itu juga alasan mengapa keluarga dewa kekayaan mampu berdiri di benua kuno untuk waktu yang lama. Bertahun-tahun dan telah berhubungan baik dengan kerajaan suci pusat selama beberapa generasi. Keluarga dewa kekayaan membiarkan murid-muridnya masing-masing memilih seorang pangeran untuk mendukung mereka. Meskipun keluarga mengetahuinya, mereka tidak akan dengan sengaja ikut campur. Bahkan yang kuat laki-laki dari generasi yang lebih tua tidak peduli dengan hal-hal ini. Tidak peduli siapa yang naik tahta pada akhirnya, keluarga dewa kekayaan akan melakukan hal yang sama. Perubahan besar telah terjadi. Misalnya, jika Yang Mulia Putra Mahkota berhasil naik tahta Tuhan, maka putra sulung yang mendukung Yang Mulia Putra Mahkota dengan sendirinya akan menjadi kepala keluarga dewa kekayaan yang baru. Sebaliknya, jika Pangeran ke-17 naik tahta Tuhan, maka Tuan Muda Kedua secara alami akan menjadi kepala keluarga dewa kekayaan, dan siapapun yang kalah tidak akan bisa memberontak mulai sekarang dan harus melayani keluarga dewa kekayaan dengan sepenuh hati. Su Xianmei berkata dengan suara rendah. Lin Bai mengerti maksudnya dan mengangguk diam-diam. Tidak ada yang akan tersinggung dengan apa yang dilakukan keluarga Caishen. Itu memang langkah yang cerdas.
Anda harus tahu bahwa keluarga Caishen, kekuatan super yang mengendalikan kekayaan di benua kuno, jika mereka tidak mau minggir, maka itu akan menarik kebencian dari kerajaan suci pusat. Saat ini, keluarga Dewa Kekayaan mengizinkan murid-muridnya untuk memilih seorang pangeran untuk mendukung mereka. Tidak peduli pangeran mana yang naik tahta di masa depan, keluarga Dewa Kekayaan akan menjadi pihak yang berjasa. Tradisi keluarga Dewa Kekayaan ini berlanjut selama bertahun-tahun dan tidak pernah berubah. Karena putra tertua memilih Yang Mulia Putra Mahkota, dan putra kedua memilih Pangeran ke-17, bagaimana dengan Pangeran ke-7? Pangeran mana yang dia pilih? Lin Bai dengan penasaran bertanya pada Su Xianmei, bukankah keluarga Dewa Kekayaan mengizinkan setiap murid untuk memilih seorang pangeran untuk didukung? Lin Bai sangat penasaran siapa yang dipilih Tuan Muda ke-7. Dia tidak memilih siapapun. Su Xianmei terkekeh. Hah? Lalu bagaimana dia bisa menjadi Tuan Muda ke-7? Lin Bai bertanya dengan bingung. Jadi menurutku dia adalah orang yang berpandangan jauh ke depan. Dia seringkali dapat memprediksi banyak detail yang tidak dapat kita lihat. Juga karena kehati-hatiannya dia memiliki posisi yang tak tergoyahkan di Menara Tianbao. Su Xianmei berkata dengan ringan. Lin Bai melihat ini dan berhenti bertanya lebih jauh, ini adalah masalah keluarga di Menara Tianbao. Lin Bai. Pada saat ini, suara Su Yunmeng datang dari pavilion. Lin Bai dan Su Xianmei menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Xiao Zong dan Su Yunmeng telah memeriksa obat mujarab dan sepertinya akan segera meninggalkan Menara Tianbao. Sudah waktunya aku pergi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika aku datang ke Sendu di masa depan dan pergi ke Bed Mansion untuk menemukan aliansi pedang, aku akan tahu. Su Xianmei melirik Xiao Sek, Su Yunmeng dan yang lainnya, dan menarik Lin Bai He berbisik hati-hati. Ramuan yang dikirim ke Longting baru-baru ini semuanya direnggut oleh beberapa prajurit yang mengaku sebagai penggarap pedang danau pedang di jalan, dan hampir tidak ada penjaga Menara Tianbao yang menyertainya yang selamat. Menurut informasi yang diperoleh dari penyelidikan Lou, orang-orang ini kejam dan kejam. Meskipun mereka menggunakan pedang, sepertinya hal itu tidak dilakukan oleh para pembudidaya pedang dari danau pedang. Su Xianmei berbisik, dengan dingin tatap matanya yang indah, Tianbao Lou menebak, ini mungkin karena seseorang merencanakan sesuatu di Longting, jadi Menara Tianbao diam-diam meminta Yang Dian untuk mengirim muridnya sendiri untuk mengawal ramuan itu, jadi kamu ada di sini. Aku tidak berharap kamu benar-benar terlihat di tim pengawal. Kamu, bisik Su Xianmei. Lin Bai mengerutkan kening, merenung sejenak dan kemudian bertanya, apa maksud Suster Su dengan ini? Apakah Menara Tianbao berpikir bahwa seseorang tidak ingin ramuan ini dikirim ke Istana Yang? Saya tidak tahu apa tujuannya orang-orang ini, tapi aku yakin terlebih lagi, mereka datang untuk Longting. Su Xianmei berbisik, dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada kesalahan dalam ramuan yang dikirim ke 4 wilayah raja lainnya, tetapi hanya ramuan yang dikirim ke Longting telah berulang kali gagal. Mereka dicegat. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Lin Bai mengerutkan kening, apakah Menara Tianbao menjual barang lain kepada Yang Dian selain ramuan baru-baru ini? Saya tidak tahu. Su Xianmei dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya berada di Menara Tianbao sekarang, dan saya tidak memiliki kekuatan sebanyak yang saya miliki di Dongzu, jadi saya tidak tahu apa yang dijual Menara Tianbao kepada Yang Dian. Baiklah. Saya akan berhati-hati. Lin Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia segera kembali ke pavilion bersama Su Xianmei, berjalan tepat di belakang Xiao Sek dan Su Yunmeng, dan berbaur dengan kerumunan. Su Xianmei kembali ke punggung Tuan Muda ke-7. Karena saudara Xiao sedang terburu-buru untuk pergi, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Yang Ba akan mengirimmu pergi dari kota Menara Tianbao. Tuan Muda ke-7 berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Xiao Zong mengangguk sambil tersenyum. Bab 3417 Menara Dao. Setelah mendengar pengaturan Tuan Muda ke-7, Yang Ba segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, karena Tuan Xiao Sekte yakin ramuan itu benar, saya akan mengirim Anda semua pergi dari kota Menara Tianbao. Oke. Saya sudah selesai.
Xiao Sekte tersenyum dan mengangkat tangannya. Juan memasukkan ribuan tas penyimpanan ke dalam tas penyimpanannya sendiri, berbalik dan pergi bersama semua orang. Lin Bai melihat Su Xianmei sekali lagi sebelum pergi, lalu menaiki perahu roh Yang Dian dan meninggalkan kota Menara Tianbao. Setelah semua orang pergi, hanya Tuan Muda Ketujuh dan Su Xianmei yang tersisa di paviliun. Xianmei, apakah kamu memberitahuku? Tuan Muda Ketujuh bertanya sambil tersenyum. Aku sudah mengingatkannya, tapi sepertinya dia benar-benar tidak berniat meninggalkan Yang Dian untuk saat ini, kata Su Xianmei sambil tersenyum tipis. Oke, lebih baik dia berada di istana Yang. Tuan Muda Ketujuh berkata sambil tersenyum. Saya sedikit bingung, mengapa Tuan Muda Ketujuh begitu tertarik pada Lin Bai. Su Xianmei mengerutkan kening, apakah itu hanya karena dia melihat sekali lagi pada Lin Bai di kerajaan iblis laut luas. Tuan Muda Ketujuh sangat tertarik pada Lin Bai. Dia adalah pedang yang sangat bagus. Jika saya bisa menyimpannya, tentu saja itu akan menjadi senjata tajam bagi saya. Tuan Muda Ketujuh terkekeh, sekarang perebutan kekuasaan kerajaan suci baru saja dimulai, dan perebutan kekuasaan oleh keluarga dewa kekayaan baru saja dimulai. Itu baru saja dimulai, dan badai berdarah yang sebenarnya belum datang. Jika itu terjadi hari itu, jika tidak sedikit orang kuat di sekitarku, aku mungkin akan mendapat masalah. Mendengar perkataan Tuan Muda Ketujuh, Su Xianmei merasa sedikit malu. Paham, dia diam-diam menebak bahwa Tuan Muda Ketujuh mungkin ingin menyeret Lin Bai ke Menara Tianbao untuk menjadi pengawal pribadinya. Dengan posisinya saat ini di Menara Tianbao, Lin Bai dapat meningkatkan kultivasinya dan bangkit dalam waktu singkat, itu sangat mudah. Karena badai berdarah ini tidak dapat dihindari, mengapa Tuan Muda Ketujuh tidak juga memilih seorang pangeran? Dengan pandangan ke depan dan strategi Tuan Muda Ketujuh, seharusnya mudah untuk mendukung seorang pangeran untuk keluar. Su Xianmei tertawa pelan. Siapa bilang aku tidak memilih? Tuan Muda Ketujuh tersenyum dan melirik Su Xianmei, tersenyum misterius, saya sudah memilihnya sejak lama, tetapi pilihan saya sangat berisiko, tetapi saya hanya bisa memilih dia, jika aku memenangkan taruhan, aku bisa mengalahkan Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Kedua. Jika aku kalah, tidak masalah, toh tidak ada yang tahu siapa yang aku pilih. Tuan Muda Ketujuh berkata sambil tersenyum. Su Xianmei tercengang. Tuan Muda Ketujuh telah memilih seorang pangeran. Ini benar-benar membuat Su Xianmei sedikit bingung, tetapi selama bertahun-tahun ini, Tuan Muda Ketujuh sepertinya tidak pernah menunjukkan pangeran mana yang akan dia dukung. Setelah perahu roh meninggalkan kota Tianbaolou, Lin Bai berjalan dari belat ke kabin, bersiap untuk kembali ke kamar untuk beristirahat. Tetapi ketika Lin Bai baru saja berjalan setengah jalan, suara dingin Zhu Jing bergema di telinga Lin Bai. Dia tersenyum jahat dan berkata, saya sangat berharap untuk bertemu sisa-sisa danau pedang kali ini dalam perjalanan pulang saya. Jika kita bertarung satu sama lain maka, kuharap kamu jangan terlalu takut sampai kamu mengompol. Lin Bai mendengar suara Zhu Jing, menoleh ke belakang, dan melihat Zhu Jing berjalan bersama beberapa temannya berdampingan. Lin Bai tersenyum dingin, tapi tidak menanggapi dan langsung kembali ke kamar. Setelah beberapa saat, Sui Yunmeng datang ke pintu Lin Bai dan berteriak, Lin Bai. Lin Bai datang dan membuka pintu, menyambut masuknya Sui Yunmeng, dan bertanya, putri-putri, apakah ada yang salah? Memiliki kebencian terhadap Zhu Jing di lorong. Mengapa demikian? Sui Yunmeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, hanya masalah sepele, Lin Bai menjelaskan dengan singkat apa yang terjadi di Menara Yun Xiao tanpa ragu-ragu. Sui Yunmeng tiba-tiba menyadari dan berkata, ternyata orang yang mengambil pil tulang naga dari Menara Yun Xiao adalah kamu. Pantas saja Zhu Jing memiliki kebencian yang begitu dalam terhadapmu. Tapi kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati, selama kita tidak bertemu dengan sisa-sisa danau pedang, maka kita masih aman. Pangeran Putri, saya berani bertanya, ramuan apa ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ramuan ini semuanya digunakan untuk memurnikan Wan Liu dan Menara Tianbao akan mengirimkan batch sesekali.
Meskipun ramuan itu sangat berharga, mereka dianggap hal biasa di mata alam aspirasi. Sui Yunmeng dia terkekeh dan berkata, saya juga sangat penasaran, mengapa sisa-sisa danau pedang begitu tertarik dengan ramuan semacam ini. Setelah mendengar ini, Lin Bai berpikir serius, dan kemudian bertanya, Pangeran Putri, siapa ini? Dari mana asal-muasalnya? Kakak senior Sekte Xiao. Saya melihat bahwa Anda semua sangat menghormatinya. Saudara senior Sekte Xiao, dia memang pria yang kuat. Ketika Sui Yun bermimpi tentang Sekte Xiao, matanya menunjukkan rasa hormat, dan Lin Bai berkata aku penasaran sekali, apa istimewanya orang yang mampu membangkitkan rasa hormat terhadap putri angkuh ini. Dia dari Daolou. Sui Yunmeng segera berkata. Menara Dao. Di mana tempat itu? Lin Bai memandang Sui Yunmeng dengan bingung. Sui Yunmeng tersenyum pahit dan berkata, Menara Dao bukanlah sebuah tempat, tapi sebuah nama. Wajar jika kamu tidak mengenal Yang Dian sekarang. Menara Dao adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat di Yang Dian. Hanya alam aspirasi saja prajurit di alam kenaikan tingkat ketujuh memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaan Menara Tao, dan hanya yang terbaik di antara alam kenaikan tingkat ketujuh yang dapat memasuki Menara Tao. Misalnya, saya saat ini berada di tingkat ketujuh dari alam kenaikan, tapi saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki Menara Tao. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di mana Daolou yang bahkan Sui Yunmeng tidak bisa masuk. Anda harus tahu bahwa bakat seni bela diri Sui Yunmeng tidaklah rendah, dan didukung oleh Iron Sword Marquis Mansion, sebuah rumah markis militer kelas 1, tempat yang bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Tempat macam apa ini? Tidak ada gunanya memberitahumu terlalu banyak. Setelah kamu tinggal di istana yang selama beberapa tahun lagi, kamu akan tahu di mana Menara Dao berada. Sui Yunmeng tidak ingin terus menjelaskan kepada Lin Bai, dan dengan santai menambahkan, kamu hanya perlu mengingat. Orang-orang yang tinggal di Menara Dao adalah orang-orang terkuat di benua kuno ini. Poin lainnya adalah bahwa orang-orang di Menara Dao adalah yang paling menjanjikan untuk menjadi orang-orang kuat di alam Tao. Tujuan keberadaan Menara Dao adalah untuk mengembangkan Tao. Ahli alam. Ini juga alasan mengapa begitu banyak prajurit di istana yang bergegas memasuki Menara Dao. Hanya dengan memasuki Menara Dao, Anda dapat menjadi memenuhi syarat untuk berhubungan dengan tingkat budidaya puncak benua kuno ini. Saya juga sekarang. Saya bekerja keras di area ini, berharap untuk memasuki Menara Tao suatu hari nanti. Ketika Sui Yunmeng menyebutkan Menara Tao, ada tatapan kerinduan di matanya. Daolou. Lin Bai diam-diam mengingat nama itu di dalam hatinya, dan kemudian mengobrol dengan Sui Yunmeng sebentar, sebelum Sui Yunmeng bangkit dan pergi. Dalam 2 hari berikutnya, perahu roh Yang Dian terbang dengan tertib di Kabupaten Fuang, menuju ibu kota Dewa dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan saat perahu roh Yang Dian melewati langit, di pegunungan di bawah, sekelompok prajurit melihat ke arah perahu roh yang terbang melintasi langit seperti meteor di udara. Perhatikan bahwa perahu roh Yang Dian telah ditemukan, menuju ke utara. Pegunungan telah hilang, biarkan mereka bersiap untuk mengambil tindakan di pegunungan Tianbei. Ingat, jangan ceroboh, Sekte Xiao di Daolou tidak mudah untuk dihadapi. Di antara kelompok prajurit ini, pemimpin kelompok prajurit mengungkapkan matanya dan berbisik. Bab 3418 Selamat tinggal sisa-sisa Danau Pedang. Di dalam kamar, Lin Bai sedang berlatih bersila. Pada saat ini, getaran keras yang tiba-tiba datang dari perahu roh, membangunkan Lin Bai. Lin Bai merasakan kekuatan yang kuat menghantam ekor perahu roh. Saat berikutnya, Lin Bai menghilang dari ruangan dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kayu lapis. Orang-orang yang muncul bersama Lin Bai adalah selusin prajurit dari Istana Yang. Sui Yunmeng dan Xiao Zong berdiri di depan, memimpin. Ketika Lin Bai datang ke kayu lapis, dia mendongak dan melihat ratusan orang mengenakan pakaian hitam, jubah hitam dan topi bambu berdiri di langit di sekelilingnya. Mereka semua memegang pedang tajam yang bersinar di tangan mereka, mengelilingi perahu roh. Orang-orang dari Jianhu.
Su Jing datang ke kayu lapis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat kostum orang-orang ini dan pedang tajam di tangan mereka. Xiao Zong menghanyutkan semua orang dan berkata sambil terkekeh, "Saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan menghalangi jalan kami. Saya baru-baru ini memasuki Platikodon dalam latihan saya, jadi saya datang ke sini untuk meminjam beberapa ramuan dari murid-murid Aula Xiangyang." Salah satu dari orang-orang berbaju hitam, Leng Leng berkata, "Tolong simpan semua ramuan yang kamu bawa dari Menara Tianbao. Kalau begitu, sepertinya kamu adalah sisa-sisa Jianhu yang telah menjarah ramuan dari istana yang kami beberapa bulan terakhir ini." Xiao Sekte berkata sambil tertawa kecil. "Singkatnya, apakah kamu ingin memberikannya kepadaku?" Pria berbaju hitam itu bertanya dengan dingin, tidak ingin membuang kata-kata dengan Sekte Xiao. "Tidak." Xiao Zong berkata sambil tersenyum, dengan sedikit provokasi di wajahnya. "Kalau begitu jangan salahkan kami karena kejam dalam berpegangan tangan. Silakan bunuh mereka." Pria berbaju hitam itu mendengus dingin. Orang-orang berbaju hitam yang mengelilingi perahu roh mengangkat pedang mereka dan bergegas menuju perahu roh. Dilihat dari jumlah orangnya, orang-orang berbaju hitam ini banyak sekali, dan Lin Bai serta yang lainnya menjadi pihak yang lebih lemah. Namun dalam hal kekuatan, sebagian besar pria berbaju hitam ini adalah pejuang di alam aspirasi tingkat pertama atau kedua. Lin Bai dan yang lainnya semuanya adalah orang kuat di alam aspirasi tingkat 4 atau lebih. Mereka bukan tandingan mereka. Ketika Lin Bai melihat pria berbaju hitam di sekitarnya mengambil tindakan, dia dengan cepat mengeluarkan pedang iblis dan merespons dengan acuh tak acuh. Segera, tanpa ragu-ragu, semua prajurit istana yang menggunakan metode mereka untuk mengusir pria berbaju hitam yang menyerang. Ada yang salah. Ekspresi Lin Bai memadat, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Lin Bai memandangi ratusan pria berbaju hitam di depannya, matanya menunjukkan tatapan tajam. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, dan satu-satunya yang bisa menarik perhatiannya adalah pria berbaju hitam yang baru saja berbicara. Alam aspiran tingkat 6. Dengan kultivasi yang begitu berat, di depan Lin Bai dan yang lainnya, bukankah kekuatan ini mencari kematian? Terlebih lagi, dilihat dari penampilan mereka, sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan rasa takut setelah melihat Xiao Sek. Anda tahu, Sekte Xiao berasal dari Menara Dao, dan bahkan Sui Yunmeng dan Tuan Muda Ketujuh harus bersikap sopan saat bertemu. Prajurit Yang Dian bergegas keluar dari perahu roh dan membunuh orang-orang berbaju hitam yang datang satu persatu. Dengan tingkat kultivasimu, kamu berani datang ke sini dan mati. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, biarkan kamu melihat kekuatan prajurit Yang Dian hari ini. Bunuh aku. Lebih dari selusin prajurit Yang Dian mulai menyerang, dan orang-orang berbaju hitam dibunuh satu persatu. Pada saat ini, mata Sekte Xiao berkilat, menatap pria berbaju hitam yang berada di alam aspirasi tingkat 6. Dia melangkah keluar dengan kekuatan besar, mengguncang langit. Aura Sekte Xiao melonjak dengan liar. Rambut panjang dan pakaiannya tak berangin, dan dia segera berlari ke arahnya. Prajurit berbaju hitam di kiri. Sebuah pukulan dilempar, dan kekuatannya menghancurkan ribuan gunung. Prajurit berpakaian hitam itu dipukul oleh Xiao Zong sampai dia muntah darah. Dia mundur ribuan meter dan berbisik, orang-orang di Daolou memang luar biasa. Sekarang kamu tahu aku dari Daolou, beraninya kamu datang ke sini untuk mencari kematian. Sekte Xiao tersenyum menghina. Hahaha, Tuan Xiao Sekte, karena kami tahu bahwa Anda berasal dari Menara Dao, tetapi kami tetap datang, kami harus bersiap sepenuhnya. Prajurit berpakaian hitam berkata sambil tersenyum bukannya marah, dan segera bergoyang dan berubah. Bayangan setelahnya mundur, dan pada saat yang sama, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di pegunungan ini. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga datang, dan kekuatan besar jatuh dari langit, menghantam dada Xiao Sek dengan keras. Tidak hanya Sekte Xiao, tetapi Sui Yunmeng juga dipukuli dengan sangat kuat hingga dia muntah darah. Karena Lin Bai memiliki banyak hal aneh di pikirannya sekarang, dia lebih memperhatikannya. Ketika kekuatan ini menyerang,
Lin Bai buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan, tetapi dia tidak terluka parah. Arai. Mata Lin Bai berkedip dan dia berbisik. Tercela. Xiao Zong terluka parah dan berteriak dengan muntah darah dari mulutnya. Keduanya satu sama lain. Pria berbaju hitam itu berkata sambil tersenyum bangga. Mata Xiao Zong berbinar, dia memandangi para prajurit di istana Xiangyang, melepas tas penyimpanan dari pinggangnya, melemparkannya ke Sui Yunmeng dan berkata, Sui Yunmeng, ambil ramuan itu dan serahkan tempat ini padaku. Tapi, Xiao senior saudara Zong, kamu. Teriak Sui Yunmeng cemas. Jangan khawatir, meskipun aku telah direncanakan oleh lingkaran sihir di sini, tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku. Mata Xiao Zong menajam dan dia berkata dengan dingin, ambil ramuan itu dan pergi, saudara-saudara yang lain bisa mereka yang melarikan diri harus melarikan diri. Lingkaran sihir mereka ada di sini, dan bukanlah langkah bijak untuk melawan mereka di sini. Ya. Prajurit istana yang lainnya merespons dan segera mundur. Setelah Sui Yunmeng menangkap tas penyimpanan, dia hendak keluar dari pengepungan. Sebelum pergi, dia melirik ke arah Lin Bai dan berkata, ayo kabur secara terpisah. Ayo kembali ke Sendu Longting. Oke. Lebih hati-hati. Lin Bai menjawab, akhirnya, dia membunuh seorang prajurit dengan satu pedang dan melarikan diri dengan mudah dalam sekejap. Setelah melarikan diri, Lin Bai menggunakan keterampilan fisiknya untuk terbang ratusan mil jauhnya, dan tiba-tiba berada jauh dari jarak dekat. Tapi Lin Bai, yang terbang di udara, mengerutkan kening, dan sepertinya ada kabut yang tidak bisa dipecahkan di dalam hatinya. Aneh. Sangat aneh. Lin Bai berkata pada dirinya sendiri, itu adalah ramuan untuk menyempurnakan Wan Liu dan segera. Mengapa repot-repot memulai pertarungan besar seperti itu? Mereka sebenarnya mengatur lingkaran sihir terlebih dahulu yang dapat melukai Sekte Xiao. Mungkinkah membuang begitu banyak kekuatan hanya untuk obat ajaib? Lin Bai terbang di udara, wajahnya menjadi semakin serius. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba berhenti, mengubah arah, mengeluarkan pedang terbang, memamerkan keterampilan pedangnya, dan langsung menuju ke satu arah dengan sosok Lin Bai. Arah ini adalah arah pelarian Sui Yunmeng sebelumnya. Saya khawatir tujuan mereka bukanlah obat mujarab, tapi Sui Yunmeng. Lin Bai tiba-tiba memikirkan ide buruk saat ini. Orang-orang ini pasti tidak akan menyia-nyiakan perang sebesar itu hanya untuk obat mujarab. Jadi kalau begitu, apa tujuan mereka? Berurusan dengan Sekte Xiao. Guru Tao ini tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun dia terluka parah oleh lingkaran sihir, orang-orang ini tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Setelah memikirkannya, Lin Bai hanya menemukan satu kemungkinan, maka orang-orang ini seharusnya ada di sini untuk Sui Yunmeng. Bab 3419 Mungkin aku sudah lama tidak membunuh seseorang. Meskipun Lin Bai tidak memiliki banyak persahabatan dengan Sui Yunmeng, bagaimanapun juga, Lin Bai dapat memasuki Istana Naga untuk berlatih dengan bantuan rumah Tie Jian Hou dan Sui Yunmeng. Sekarang Lin Bai telah menebak bahwa target mereka adalah Sui Yunmeng, Lin Bai tidak mau duduk diam. Terlebih lagi, ketika dia dan Sui Yunmeng setuju untuk membantu Lin Bai, mereka mengajukan permintaan, yaitu jika rumah Tie Jian Hou berada dalam masalah di masa depan, Lin Bai pasti akan membantu jika dia memiliki kekuatan. Lin Bai juga setuju saat itu. Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai berubah menjadi aliran cahaya dan melesat langsung ke cakrawala. Ketika Sui Yunmeng meminta Lin Bai dan yang lainnya untuk melarikan diri secara terpisah, Lin Bai dengan sengaja memperhatikan ke arah mana Sui Yunmeng melarikan diri. Sekarang Lin Bai sedang berjalan menuju arah ini dengan pedang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Terus-menerus menyapu udara, Lin Bai mencari area seperti karpet dengan pola berbentuk kipas. Di hutan lebat di depan, Lin Bai tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat dan dengan cepat mendekatinya. Ketika dia sampai di langit di atas hutan lebat dan berdiri di tengah awan tebal, Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat sekelompok pria berbaju hitam mengelilingi seorang wanita berbaju putih di hutan di bawah. Masing-masing pria berbaju hitam ini memiliki keterampilan unik dan kultivasi yang luar biasa,
dan semuanya berada di atas alam aspirasi tingkat kelima, dan wanita itu jelas adalah Sui Yunmeng. Pada saat ini, nafas Sui Yunmeng tidak stabil dan kekuatan spiritualnya habis, ada kekacauan dan mayat di tanah, terlihat jelas bahwa dia telah dijebak oleh orang-orang ini selama beberapa waktu. Orang-orang berbaju hitam itu sepertinya merasa bahwa Sui Yunmeng sulit untuk dihadapi, jadi mereka tidak menyerangnya dengan paksa, tetapi menggunakan taktik penundaan untuk perlahan-lahan menghabiskan energi spiritual Sui Yunmeng. Pada titik ini, energi spiritual Sui Yunmeng habis, dan dia akan mencapai akhir kekuatannya. Lebih dari 70 prajurit di alam aspirasi tingkat kelima bahkan lebih baik daripada prajurit yang saya lihat tadi. Lin Bai berdiri di awan dan melihat semua pria berpakaian hitam di bawah. Menuju bagian luar hutan lebat, makhluk terbang pedang membawa Lin Bai dan terbang, mencari pria berbaju hitam lainnya. Setelah beberapa saat, Lin Bai berkata dengan dingin, sebenarnya ada 4 kelompok orang yang menjaga hutan lebat di sekitar Sui Yunmeng untuk mencegah Sui Yunmeng melarikan diri. Mungkinkah gerakan sebesar itu hanya untuk ramuan belaka? Setelah merenung sejenak, Lin Bai diam-diam muncul dari awan dan berjalan menuju hutan di bawah. Sesampainya di hutan, Lin Bai melihat hutan lebat yang tenang di depannya, dan dia tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya. Tiba-tiba, 2 pedang terbang keluar, dan cahaya pedang yang terang dan menyilaukan menyapu seluruh hutan. Hutan dan menembus suatu tempat. Pada saat pedang terbang lewat, puluhan sosok tiba-tiba terbang melintasi hutan yang semula sepi, semuanya berada di alam aspirasi. Siapa kamu? Lin Bai berkata dengan dingin. Kamu benar-benar dapat menemukan kami. Maka kamu pasti akan mati hari ini. Lusinan prajurit tingkat 5 yang dipaksa keluar oleh Lin Bai mencibir dan bergegas menuju Lin Bai. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan pedang di dalam hutan terus berkelap-kelip, dan semangat mereka kekuatan saling bentrok dengan sengit. Sesaat kemudian, Lin Bai keluar dari hutan sendirian dan menginjak pedang terbang untuk pergi ke tempat lain. Dan di hutan yang ditinggalkan Lin Bai, hanya ada mayat di tanah. Sekitar setengah jam kemudian, setelah Lin Bai melenyapkan prajurit yang menghalangi perimeter satu persatu, dia melihat ke arah Sui Yunmeng lagi. Sekarang, kekuatan spiritual dalam tubuh Sui Yunmeng telah habis, wajahnya pucat, langkahnya terhuyung-huyung, dan dia terhuyung-huyung, tetapi wajahnya yang cantik dipenuhi dengan tekad dan kemarahan, dan matanya menatap ke arah prajurit berpakaian hitam. Di depannya seperti serigala liar. Di kaki Sui Yunmeng, tubuh ratusan prajurit tergeletak berserakan. Putri-putri, apakah kamu ingin terus bertarung? Kami tidak punya niat buruk, kami hanya ingin putri menyerahkan semuanya, kata pemimpin kelompok pria berbaju hitam sambil tersenyum dingin. Jika kamu menginginkan sesuatu, ayo kita coba. Sui Yunmeng berkata dengan senyum menghina, kamu ingin membunuhku hari ini. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Sang putri memang orang yang hendak membunuhku. Orang kuat yang memasuki Menara Dao membunuh ratusan kami prajurit dan masih berhasil bertahan sampai sekarang. Sungguh menakjubkan. Benar saja, rumah markis pedang besi layak menjadi markis kelas 1. Mansion, dan putri pedang besi markis sebenarnya sangat merepotkan. Kata pemimpin itu. Orang itu mencibir dan berkata, tapi sayang sekali. Jika sang putri tidak menyerahkan barang-barangnya hari ini, aku khawatir dia tidak akan menyerahkannya. Bisa pergi hidup-hidup. Apakah Anda orang pangeran ke-17? Apakah Anda juga orang Wudehou? Kata Sui Yunmeng dingin. Maaf, putri-putri. Maafkan saya karena tidak bisa menjawab. Putri-putri hanya akan memperlakukan kita sebagai sisa-sisa danau pedang. Pemimpin itu mencibir dan berkata, karena putri-putri tidak mau menyerahkan sesuatu, maka hanya kita satu-satunya. Aku datang untuk mengambilnya sendiri. Kemarilah. Pria itu berteriak dengan dingin, dan lebih dari 50 prajurit berkumpul di sekelilingnya lagi. Pedang dingin di tangannya bersinar tajam dan sangat dingin menusuk tulang. Sui Yunmeng menyapu dengan mata dingin, mengertakkan gigi peraknya, dan berencana bertarung sampai mati. Ayo! Teriak pemimpin itu dengan dingin. Pada saat ini, 2 sinar cahaya dingin tiba-tiba keluar dari awan.
Mereka bergegas ke depan Sui Yunmeng dalam sekejap dan membunuh dua pria berbaju hitam yang bergegas menuju Sui Yunmeng di bawah bilah pedang. Tiba-tiba, semua orang di hutan melihat ke atas dan melihat seorang pemuda berpakaian putih yang tampak seperti peri di langit, perlahan jatuh, dengan dua pedang terbang spiritual sedikit gemetar di sampingnya, terbang ke atas dan ke bawah. Lin Bai. Wajah Sui Yunmeng menjadi tenang. Sekarang dia berada dalam situasi yang sulit, dia pasti sangat gembira melihat Lin Bai muncul. Tapi kemudian wajahnya menjadi gelap. Jadi bagaimana jika Lin Bai datang? Ada lebih dari 50 orang di sini yang bersaing untuk mendapatkan gelar. Dia adalah prajurit tingkat 5, tetapi Lin Bai hanyalah praktisi alam aspirasi tingkat 4. Bagaimana dia bisa membantu situasi ini? Ketika pemimpin pria berbaju hitam melihat Lin Bai, matanya tiba-tiba berubah dingin. Putri-putri, kamu baik-baik saja. Lin Bai mendarat dan berdiri di samping Sui Yunmeng dan berkata sambil tersenyum, "Putri-putri, kamu bisa istirahat sebentar. Serahkan saja orang-orang ini padaku. Jangan lari. Kenapa kamu datang ke sini?" Sui Yunmeng berkata dengan nada mencela. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, Lin Bai tidak diragukan lagi akan bunuh diri dengan datang ke sini. Dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, tetapi dia juga akan mempertaruhkan nyawanya. Tidak masalah, aku sudah lama tidak membunuh siapapun, Lin Bai menyeringai, seolah-olah dia tidak memandang 50 lebih prajurit yang berada di alam puncak tingkat kelima ini di matanya. Satu lagi di sini untuk mati. Baiklah, saudara-saudara, mari kita kirim mereka pergi bersama-sama. Bunuh mereka. Pemimpin itu menunjukkan cahaya dingin di matanya dan berteriak dengan dingin. Lebih dari 50 prajurit mereka semua bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai menoleh sedikit ke satu sisi, menatap pemimpin itu dengan mata dingin, dan senyuman yang sangat dingin muncul di sudut mulutnya. Dalam sekejap, pedang iblis, pedang terbang, dan guntur dewa 5 warna semuanya diluncurkan, dan Lin Bai berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju sekelompok pria berbaju hitam. Cahaya pedang terbang, dan darah merah disertai cahaya pedang putih keperakan terus menyapu hutan. Pembunuhan dimulai. Bab 3420 yang kupelajari dalam hidupku hanyalah membunuh. Serangkaian jeritan melengking datang dari dalam hutan. Wajah Lin Bai sedingin es saat dia menyerang kerumunan. Pedang iblis dan pedang terbang seperti sabit kematian, terus-menerus memanen jiwa para prajurit. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mari kita bekerja sama untuk menghentikannya. Beberapa pria berbaju hitam tiba-tiba saling memandang, aura mereka melonjak dengan liar, dan mereka tampak membentuk jaring besi kedap udara dan bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai melihat ke belakang, matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dingin. Dia mengangkat pedang iblis, dan energi pedang dingin menebas dengan marah, menghancurkan kekuatan spiritual dari jaring besi. Pada saat yang sama, energi pedang menyebar, mengenai ini prajurit secara langsung. Terluka parah. Di sisi lain, dua pedang terbang bergerak bolak-balik di antara kerumunan, seperti pedang abadi, tidak bisa dihancurkan, langsung menusuk tenggorokan setiap prajurit, meninggalkan mereka dalam genangan darah. Dalam sekejap mata, sebagian besar dari 50 atau lebih prajurit alam aspirasi di sini telah dibunuh oleh Lin Bai, sementara sisanya terluka parah, dan beberapa terlalu takut untuk melangkah maju. Mereka semua sampah. Pemimpin itu berteriak dengan dingin, dan melangkah keluar, dengan kekuatan luar biasa keluar dari tubuhnya. Langit dan bumi berguncang, langit berubah warna, dan angin menderu di hutan, sama menakutkannya dengan Raja Iblis. Bangun! Orang ini mengambil beberapa langkah berturut-turut, terbang di depan Lin Bai, dan memukul dengan tinju yang menghancurkan dunia. Jika pukulan ini mengenai, pasti akan menghancurkan kepala Lin Bai berkeping-keping. Tapi menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Lin Bai tidak panik. Sebaliknya, seringai muncul di sudut mulutnya. Pada saat pukulan itu mengenai, guntur ilahi 5 warna keluar dari tubuhnya. Perisai guntur besar terbentuk di depannya, menahan pukulan ini dengan sempurna. Dan pada saat ini, dua pedang terbang kembali, dan formasi pedang Tai Chi Liang Yi terbuka, mengenai dada pria itu,
langsung melukainya dengan serius dan membuatnya terbang mundur karena malu. Mati. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan dua pedang terbang meluncur keluar, membunuh semua prajurit alam aspirasional lainnya di hutan di bawah ujung pedang. Sejauh ini, lebih dari 100 prajurit alam aspirasi yang mengepung Sui Yunmeng di hutan dibunuh oleh Sui Yunmeng, dan kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Lin Bai. Kecuali pemimpinnya, sisanya semuanya mati di Lin Bai. Di bawah pedang ini, pemimpin itu sangat ketakutan dengan kekuatan mengancam Lin Bai sehingga wajahnya menjadi pucat, menyeret tubuhnya yang terluka parah. Dia terus mundur dan menatap Lin Bai dengan kaget. Bahkan Sui Yunmeng, yang berdiri di belakang Lin Bai, matanya tegak, mulut kecilnya terbuka lebar karena terkejut, matanya yang indah kusam dan ngeri. Putri-putri, saya telah mengatakan bahwa semua yang saya pelajari dalam hidup saya adalah membunuh. Setelah dua pedang terbang Lin Bai tenggelam ke dalam tubuhnya, Lin Bai melihat kembali ke arah Sui Yunmeng yang tertegun dan berkata sambil tertawa. Sui Yunmeng kembali sadar saat ini, dan diam-diam teringat di dalam hatinya bahwa Lin Bai telah memberitahunya di halaman panjang bahwa semua yang telah saya pelajari dalam hidup saya hanyalah membunuh orang. Dan metode serta keterampilan yang ditunjukkan Lin Bai hari ini membuat Sui Yunmeng tahu bahwa semua yang dikatakan Lin Bai adalah benar. Ini adalah teknikmu berperang untuk membunuh musuh. Sui Yunmeng bertanya sambil terkekeh. Ketika Lin Bai mengajari Sui Qiudi, dia pernah berkata bahwa Lin Bai sendiri memiliki 3 keterampilan, yaitu metode mengalahkan musuh dan metode mengalahkan musuh. Membunuh musuh dalam pertempuran. Skill, kemampuan untuk melarikan diri dari kematian. Sui Yunmeng sudah melihat kemampuan Lin Bai di Sui Qiudi tentang cara mengalahkan musuh. Jika bukan karena Lin Bai, Sui Qiudi tidak akan bisa menjadi pemimpin Chen Yuan Xiaobi. Apa yang kita lihat sekarang adalah teknik Lin Bai berperang untuk membunuh musuh. Lin Bai tersenyum penuh arti dan berjalan menuju pemimpin itu, wajahnya menjadi dingin. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Jangan mengira hanya kita yang ada di sini. Ada banyak orang kita yang menunggu di luar hutan lebat ini. Kamu tidak dapat melarikan diri, kata pemimpin itu kepada Lin Bai dengan dingin. Wajahnya tertutup dengan kain memperlihatkan sepasang mata, tetapi mereka bersinar ketakutan dan ketakutan terhadap Lin Bai. Maafkan aku. Saat kau mengepung sang putri, aku meluangkan waktu untuk membunuh semua pria berbaju hitam di luar hutan lebat, kata Lin Bai kepada pemimpinnya sambil terkekeh. Apa? Pemimpin itu memandang Lin Bian dengan mata terbelalak. Pada saat ini, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Bai adalah benar. Ketika dia baru saja melihat Lin Bai menunjukkan kekuatannya dan membunuh semua orang, dia mengirim perintah kepada para prajurit di luar gunung. Tapi sekarang, tidak ada prajurit di luar gunung yang bisa datang. Jelas Lin Bai mengatakan yang sebenarnya. Dia telah membunuh semua orang di luar gunung. Su Jing, apakah kamu akan mati sendiri? Atau haruskah aku melakukannya? Lin Bai berteriak sambil mencibir saat ini. Berkah. Sui Yunmeng memandang Lin Bai dengan mata ngeri, lalu menatap pria berbaju hitam di depan Lin Bai yang ditakuti oleh Lin Bai dan mundur, dan bertanya dengan heran, Lin Bai, kamu bilang dia junior saudara Su Jing. Ada cibiran dari pria berbaju hitam, dia mengangkat telapak tangannya untuk melepas kain hitam di wajahnya, dan wajah yang terlihat jelas adalah wajah Su Jing. Kapan kamu mengetahuinya? Su Jing berkata dengan dingin. Sejak saya tiba di sini dan kebencian yang Anda tunjukkan di mata Anda, saya tahu pasti seseorang yang mengenal saya, jadi ini sangat sederhana. Saya datang ke Yangdian belum lama ini, dan saya tidak mengenal banyak orang. Hanya ada satu orang yang masih menyimpan dendam terhadapku. Lin Bai terkekeh dan berkata, awalnya aku tidak yakin itu kamu, jadi aku hanya mengujinya secara acak, tapi aku tidak berharap kamu mengungkapkan kebenaranmu. Wajahnya begitu murah hati. Mengerti. Kamu. Su Jing juga tidak menyangka bahwa Lin Bai tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah Su Jing. Itu hanya sebuah ujian, dan Su Jing langsung tertipu, mengira bahwa Lin Bai sudah mengetahui identitasnya, tetapi ada baiknya Anda mengetahui identitas saya. Saya adalah murid istana Longting Yang.
Sekarang identitas saya terungkap, apakah Anda berani membunuh saya? Bahkan, jika murid istana yang melakukan sesuatu yang salah, mereka harus diserahkan ke Balai Penegakan Hukum. Penatua Yu Yang Dian telah menghukum saya, dan tidak ada orang lain yang berhak mengambil tindakan terhadap saya. Kata Zhu Jing sambil tersenyum bangga. Aku tidak punya niat kuat untuk membunuhmu saat ini, tapi aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu, kata Lin Bai dengan tenang. Katakan. Sekarang identitasnya diumumkan, dan dengan identitas Long Ting Yang Dian sebagai kartu penyelamat nyawa, Zhu Jing tidak lagi memiliki kekhawatiran dan ketakutan di hatinya, dan wajahnya menunjukkan ketenangan. Aku di sini untuk mengawal ramuan kali ini. Apakah kamu berencana membunuhku di jalan? Lin Bai bertanya dengan mata tajam dan kata-kata dingin. Hahaha. Mendengar pertanyaan Lin Bai, Zhu Jing tertawa keras. Ya, saya memang punya ide ini. Saya berencana untuk pergi mencari Anda setelah mengambil barang-barang dari sang putri, tetapi saya tidak menyangka Anda tidak menunggu sampai itu waktunya, jadi kamu datang mencariku sendiri. Oh, tidak apa-apa. Lin Bai mencibir, pedang iblis tiba-tiba terangkat, dan cahaya pedang melintas di depan mata Zhu Jing. Mata Zhu Jing membelalak dan matanya lurus, ia merasakan udara sedingin es mengalir ke seluruh tubuhnya, terutama di lehernya, ia merasa kedinginan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya, dan lehernya tiba-tiba dibelah oleh pedang Lin Bai. Dia bertanya dengan tercengang, bukankah kamu bilang? Kamu tidak punya niat membunuh terhadapku. Barusan, tapi aku tahu. Kamu berencana membunuhku. Setelah kamu membunuhku di jalan, kamu akan mendapatkannya. Lin Bai terkekeh. Penglihatan Zhu Jing menjadi gelap, dia terjatuh telentang, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin.